Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, salam sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang melampaui akal turun atas kita sekalian. Mari kita bersama-sama masuk memuji menyembah Tuhan di minggu ke-75 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh melayani-Mu. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami ingin memberi kemuliaan kepada Tuhan saja. Tuhan menyucikan, memimpin, mengarahkan kami semua, baik di rumah ini maupun di rumah-rumah, bahkan di tempat-tempat lain, di tayangan lain, di ibadah online lainnya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh bumi. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan apa yang kami bicarakan, yang kami persembahkan kepada Tuhan, boleh menjadi bau yang harum. Bahkan Tuhan, kami berdoa sekali lagi, terimalah persembahan kami, terimalah penyembahan kami, karena kami berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus memenuhi di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara, sementara musik bernyanyi, lagu ini berkata kasih dari surga, kasih dari tempat tinggi mengalir dari tahta Allah Bapa. Saudara, Alkitab berkata ketika aliran air itu mengalir dari tahta, semua yang di sekitarnya disembuhkan, dipulihkan, diberi kehidupan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang merdeka dalam keluarga. Dan ternyata tempat yang paling butuh kasih Allah bukan di luar, di dalam keluarga. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, mari mengalirkan itu kepada keluarga kita. Mari katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Di tempat ini, di tempat saudara sekalian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan sekali, kasih dari surga. Oh, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir dan melalui hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Saudara, biarkan kasih Tuhan mengalir, bukan dari dalam saudara, dari tempat, dari tata Allah Bapa. Biarkan kasih Allah pertama-tama mengalir di hati kita, di hidup kita, mengalir kepada seisi rumah kita. Oh,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami mengalami kasih-Mu. Bahkan Kau mengalirkan kasih-Mu dalam hidup kami, bukan cuma supaya kami menikmati cinta-Mu, tapi mengalirkannya pertama-tama kepada keluarga kami. Bapa, kami berdoa kalau ada di antara kami yang hadir hari ini, yang mungkin merasa sebatang kara, merasa sendirian, tidak punya keluarga, Tuhan beritahukan saudara kami ini, Engkaulah yang punya keluarga. Dia punya keluarga dalam komunitas perjanjian baru. Mengalir kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami menerima kasih-Mu. Kami mengalirkannya kasih-Mu itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau begitu besar kasih Allah pada kita, Dia memberkati kita sampai kepada anak cucu kita. Demikian kata pemazmur. Mari berani mengatakannya dengan iman. Saya tahu banyak di antara kita mungkin, bagaimana bisa saya mengatakan anak cucu yang diberkati, bahkan hidup saya sulit. Tapi mari katakan dengan iman, ini firman Tuhan, firman yang tidak pernah gagal. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Hey, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Hey, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sebentar saudara, nyanyian ini oleh sebagai orang Kristen seperti tabu dinyanyikan, karena seperti teologi kemakmuran kata mereka. Mana iya Tuhan mau mengubah miskin jadi kaya? Saudara, mari lihat Alkitab. Mari lihat Alkitab. Abraham tangan kosong, lalu menjadi kaya raya. Ayub, Daud, dan semua orang yang Tuhan pakai, dipakai Tuhan menjadi kaya raya. Itu nabi-nabi, itu ada panggilan khusus. Kalau saudara dipanggil menjadi nabi, jadi miskin, silakan.
Tetapi kalau sudah berkata, saya termasuk keturunan Abraham yang diberkati, saya termasuk keturunan dari Raja Daud, mari berkata, Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Jangan malu mengatakan, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali berbahagialah, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah orang-orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Saudara, mungkin sekali saya berkata, banyak orang berkata, ini nyanyian, ini cuma melodinya doang, kayak ketiongkok-tiongkokan, enak aja dinyanyiin. Saya mau berkata, berhenti berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia perlihatkan kepada saudara apa yang Dia menjanjikan, kalau Dia berbicara kepada saudara apa yang dijanjikan, terima. Terima, jangan tidak percaya. Ketika kita diberkati, kita menjadi orang-orang yang bisa memberkati. Saudara berkata, iya saya diberkati secara rohani. Berarti saudara punya tanggung jawab memberkati secara rohani. Tetapi ingat baik, Tuhan tidak pernah kerja separuh, tidak pernah memulihkan sebagian, seutuhnya. Oh, bagian kita saudara, mari katakan, dekat padamu Tuhan, itu rinduku. Setiap kataku tuh, Tuhan, Engkau menunggu kami. Haleluya. Dan kita menemukan pribadi yang ajaib, pribadi yang mengasihi, pribadi yang abadi, yang kita bawa hidup kita kepada Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan sekali, dekat padamu Tuhan, itu rindu kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari pandang wajahnya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, kejar hadirmu dalam hidupku. Mari katakan dengan cinta kepada Tuhan. Mari katakan dengan rindu. Dekat padamu Tuhan, itu rindu kami. Setiap kata kami tahu kau menunggu. Tak kami sangka kami temukan satu kasih yang abadi. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah berkata, saya tidak menjumpai Tuhan, atau saya sudah lama tidak berjumpa Tuhan, hari ini temukan kasih abadi Allah, Tuhan sendiri. Mari katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebesaranmu, kejar hadirmu dalam hidupku. Saudara, saya sering berkata, ketika dalam percakapan kami tahu ada perbedaan visi, ada perbedaan pandangan. Saya sering kali berkata akhirnya, ya, selamat mengikut Tuhan Yesus.
Selamat mengejar hadir Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari terbuka hari ini. Bila apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, apa yang Tuhan mau bukakan, baik dalam penglihatan, pendengaran, perasaan saudara, terima. Bahkan bau harum. Mari nyatakan yang baik. Tuhan, mari nyatakan apa yang Kau ingin nyatakan kepada kami, khususnya melalui keluarga kami. Hey, hey. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka temukan kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kata sekali, memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih kami boleh menjumpai Kau, mendekat padamu. Terima kasih Aba Bapa dalam Yesus, karena bahkan Kau juga mau dihampiri kami, dan ternyata kami menemukan kasih yang abadi, kebaikan yang melampaui apapun. Kami tahu kami najis dan tidak layak. Tidak ada sesuatu perbuatan baik, apalagi perbuatan jahat. Pikiran baik, apalagi pikiran jahat. Sikap baik, apalagi sikap jahat. Tetapi Engkau sabar menunggu, dan Kau menerima kami apa adanya. Tuhan, terpujilah Kau.
Tuhan, kami telanjang di hadapan-Mu, dan kami mengakui segala kelemahan, dosa, cacat celah, kebodohan, kepicikan kami, kedagingan kami. Kami taruh di mesbah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih hidup sekalipun kami sudah mati. Dan seringkali kami mengambil kembali bagian yang kami persembahkan Tuhan, bahkan hidup kami untuk kami kelola sendirian. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu di luar sana kami binasa. Kami hanya mau berkait, bergantung, tinggal di dalam-Mu Tuhan. Supaya kami bukan saja melihat, tapi mengalami kemerdekaan sejati itu. Sekarang Tuhan, biarkan kami berani tinggal dalam Tuhan, menerima penyataan Tuhan, menerima apa yang Tuhan ingin katakan bagi kami dan bagi keluarga kami. Kami ada di sini, kami sedia mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, salah satu yang paling indah dalam hidup Kristen adalah bukan cara ibadah, bukan musik, bukan apapun. Tetapi kita menyadari ketika kita datang kepada Tuhan dan kebaikannya, anugerahnya, menerima kita apa adanya. Kami satu Jumat lalu berkunjung ke rumah sakit Darmais, walaupun tidak boleh kunjungan, tapi dengan memakai kartu penjaga bisa masuk berjumpa dengan seorang bapak yang berkata kepada adiknya, kalau saya meninggal, Tuhan terima saya. Saya bicara kepada bapak ini berkata, kalau bapak meninggal, bapak diterima Tuhan. Saya dengar dari adik-adiknya bahwa bapak ini hidupnya keras, penuh macam-macam. Tetapi saya selalu ingat kebaikan Tuhan melampaui segala kejahatan kita. Maka hari ini Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain, sehingga kita merasa melayak di hadapan Tuhan. Itu membuat kita tidak diterima Tuhan, atau dibiarkan Tuhan saja, sampai kita hancur mentok ke lantai. Tidak ada apa-apanya lagi, kita miskin begitu rupa, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan kepada Tuhan. Waktu itulah kita berkata, Tuhan terima kasih, saya menjumpai Engkau dan Engkau berkenan dijumpai. Saudara yang kasih Tuhan, ini keindahan hidup Kristen. Dan itu bukan saja kita alami ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, lalu kita secara pribadi mengalaminya, sehingga kita berkata pada minggu lalu itu ada BBM yang kedua, bebas bertanggung jawab untuk mengasihi. Kita bebas tapi juga bertanggung jawab. Ngapain? Mengasihi. Hari ini kita masuk kepada hidup merdeka yang kedua, yaitu merdeka dalam rumah tangga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian awal ini. Apa kita benar-benar merdeka dalam rumah tangga kita? Ada berapa banyak orang yang merasa saya dibelenggu oleh istri, suami, orang tua, anak. Ada banyak orang berkata, kalau saja orang tua saya sudah tidak ada, saya akan bebas. Selama dia ada, saya menjadi terbebani. Atau kita berkata, anak-anak saya kapan gedenya? Kalau saja mereka bisa mandiri, saya bisa bebas. Atau kita berkata, bagaimana dengan suami saya yang selalu mengganggu, selalu hidup nggak cocok dengan saya. Bukan dia nggak cocok dengan saya nggak cocok sama dia, karena dia nggak benar. Saudara, apa kita bebas hidup seperti itu? Atau kita setiap kali hanya lip service berkata, saya bahagia. Ada kalimat berkata, health more than wealth. Kesehatan lebih daripada kekayaan. Betul. Tetapi saya mau menulis, walaupun nggak tahu tepat apa enggak,
family more than fun. Banyak orang berkata, kalau saya disenangkan, fun, hidupnya enak-enak aja, itu baru bahagia. Tapi saya mau bilang, family more than fun, lebih daripada merasakan kesenangan diri. Itu sebabnya, saudara, orang-orang yang hidupnya berkeluarga, yang punya keluarga, yang punya komunitas, selalu rindu pulang. Ya kan, saudara? Kalau kerja, pengen pulang. Kalau liburan, pengen pulang. Kalau keluar kota, keluar negeri, pengen pulang. Tapi ada sebagian orang yang nggak niat pulang. Kalau pulang, selalu mau kemana-mana dulu. Saudara, saya tidak tahu apa itu indikasi orang yang hidupnya bebas dalam keluarga, atau orang yang kalau pulang ke rumah, wah, berarti saya sudah mulai mengalami kesulitan ini. Hari ini, saudara, mari kita mulai dengan iman pribadi. Kita diawali dengan berkata, keberadaan merdeka sesungguhnya ada tetap dalam firman. Lalu kita berkata, lanjutkan dengan bebas, bertanggung jawab, mengasihi secara pribadi. Nah sekarang, mari kita berani hidup pertama-tama dalam keluarga. Maka tadi dalam doa saya berkata, kalau saudara merasa sebatang kara, atau memang betul sebatang kara, tidak ada orang-orang yang bersama saudara, mari temukan keluarga. Karena saudara, Tuhan mau kita hidup dalam keluarga. Kejadian pasal 1, Tuhan ciptakan pria dan wanita lalu keluarga. Baru Tuhan berikan tugas. Di dalam Yohanes 2, ketika Yesus mulai melayani, masuk setelah Yohanes 2 itu dikatakan dia pertama kali bikin mujizat di mana? Di perjamuan kawin. Bukan di pemberkatan nikah. Di perjamuan pesta kawin orang Yahudi. Artinya di masyarakat yang berkeluarga. Saudara, artinya Tuhan mau kita berkeluarga. Kalau saudara dipanggil untuk hidup selibat, silakan. Tetapi kalau saudara berkata, saya begini aja susah, kalau saya menikah bisa lebih susah, berarti saudara egois. Kalau saudara berkata, kalau saya sekarang udah hidup enak, kalau saya menikah nanti jadi susah, berarti saudara egois. Saudara bukan orang merdeka. Saudara dibelenggu oleh kenikmatan diri. Saya mau berkata, family more than fun. Kalau saudara hanya hidup fun saja, hati-hati. Ini ada peringatan, ya. Setiap hari Minggu, saudara pasti bunyi ting-tong topeng monyet, dan dia seperti meneguhkan, family more than fun. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, saudara, di dalam keluarga itu adalah hidup rohani. Ya, saya menyadari ada banyak orang pendapat para sarjana, para doktor teologi, bahkan doktor psikologi berkata, orang rohani belum tentu hidupnya benar. Orang rohani belum tentu bisa jadi berkat. Saya nggak mau tahu apa pandangan para riset, tapi saya mau tahu apa yang kita katakan. Mari baca Kisah 16:31. Yang pertama, orang yang bebas secara rohani, saudara, dia hidup rohani. Orang yang bebas dalam keluarga adalah orang yang hidup rohani. Pertama, Kisah 16:31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara perhatikan, Alkitab berkata, engkau dan seisi rumahmu. Ini kisah Paulus dan Silas di penjara. Kemudian saudara, kepala penjara melihat pintu sel-sel penjara copot. Lalu dia mau bunuh diri, dan Paulus bilang, jangan, kami masih di sini semua. Lalu ayat 30 ya berkata, Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya selamat? Dia menyadari, saudara sekalian, pekerjaannya begitu baik, dan dia bekerja baik-baik, tapi terjadi sesuatu yang di luar kemampuannya. Maka dia berkata, apa yang saya mesti buat supaya saya selamat? Paulus berkata, dan teman-temannya berkata, Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, orang yang merdeka dalam keluarga adalah orang yang membawa seisi rumahnya untuk diselamatkan.
Ini bukan formulasi, saudara. Kalau satu orang selamat, pasti seisi rumah selamat. Bukan serta-merta demikian. Tapi lebih tepatlah, kalau satu orang selamat, maka dia akan mengkhamirkan, akan membawa yang lain, mempengaruhi yang lain, memprovokasi yang lain untuk juga diselamatkan. Itu, saudara. Mengapa? Karena setiap orang diselamatkan, saudara, punya Roh Kudus. Efesus 1:13 berkata, ketika kamu menjadi percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan ketika orang terima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak bisa diam. Dia nggak bisa terima itu dengan bilang diam-diam saja, enggak. Ada sukacita meluap. Saudara, saya ingat ketika adik saya di dalam satu retret, waktu ditantang untuk terima Tuhan Yesus berdiri. Saya panitia, adik saya peserta. Ketika retret pemuda, ketika adik saya berdiri terima Tuhan Yesus, saya lari ke kamar mandi, ke toilet. Kenapa? Karena hati saya bahagia dan saya nangis luar biasa. Kenapa? Karena adik saya percaya Tuhan Yesus. Saudara, apa kita tahu nggak, saudara, bahwa hidup kekal itu paling penting? Saudara bilang, ini jangan main-main di sorga, masih banyak keadaan di bumi. Oh, tunggu dulu, saudara. Kalau kita punya pandangan di sorga dengan benar, maka di bumi kita benar, saudara. Kalau ada orang pandangan sorga aja benar, lalu di bumi nggak benar, pandangannya belum tentu benar, atau belum tentu pandangan dia, cuma kata orang. Ketika sudah mengalami Tuhan Yesus, saudara menikmati damai sejahtera yang melebihi akal, saudara akan rindu orang lain juga mengalami itu. Itu normal. Yang nggak normal adalah dimotivasi dulu, didorong, disuruh-suruh untuk kabarkan Injil. Itu nggak normal. Yang normal adalah ketika menerima kasih, otomatis mengasihi. Ketika menerima hidup kekal, otomatis hidupnya membawa hidup kekal. Kata Tuhan Yesus, dari dalamnya memuncrat aliran air hidup. Nah, sudah kita tahu bahwa kalau kita percaya dan sisi rumah kita menjadi selamat, kenapa? Karena kita memuncratkan keselamatan, saudara. Saudara, saya masih ingat ketika Alkitab berkata begini, sebelum dilanjut, saudara, ya, ayat 31 tadi, sudah sekarang 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah. Jadi nggak otomatis satu percaya lain selamat, enggak. Ada firman Tuhan yang diberitakan. Setelah mereka menyaksikan kebaikan Tuhan luar biasa, ada firman Tuhan diberitakan. Lalu pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi bukan cuma dia tapi keluarganya. Lalu mereka membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira. Kenapa? Bahwa ia dan seisinya rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sudah mau menikmati merdeka dalam rumah tangga, bawa rumah tangga menjadi percaya kepada Allah. Allah dalam Nabi Yesus. Bapa yang kekal dalam Nabi Yesus. Yang kedua, saudara, orang yang merdeka dalam rumah tangga, yang hidup rohani, adalah orang yang membawa keluarga untuk mendengar atau menerima pesan Tuhan, firman Tuhan. Nah, saudara ingat dalam Kisah pasal 10, ada Cornelius yang pernah berjumpa dengan Rasul Petrus dan kemudian menyatakan imannya. Nah, saudara coba lihat, saya akan bacakan Kisah 10 ayat 1, 2, 24, 33, 44, 48, ya. Jadi orang yang merdeka di dalam keluarga, dia adalah orang rohani. Dan orang rohani akan membawa keluarganya untuk mendengar pesan atau firman Tuhan. Kisah pasal 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 24. Pada hari berikutnya sampailah mereka, Petrus dan yang mengawalnya, menemaninya di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayat 33. Karena itu, kata Cornelius, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang.
Dia berkata, sekarang kami semua seisi rumah dengan sahabat dan saudara-saudaranya sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Sekali lagi, ada pemberitaan firman Tuhan dan Roh Kudus diterima. 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Saudara, orang yang merdeka dalam keluarga adalah orang rohani. Orang rohani membawa keluarganya untuk diselamatkan. Orang rohani membawa keluarganya untuk mendengar pesan atau firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, orang yang merdeka dalam keluarga adalah orang rohani, yaitu mereka membawa keluarganya untuk beribadah atau melayani Tuhan. Ada satu ayat terkenal, Yosua 24 ayat 15. Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata ibadah dalam bahasa Inggris terjemahkan dua kata, satu worship, satu serve. Kami akan worship Tuhan, kami akan serve Tuhan. Jadi boleh berkata, kalau saya menyembah Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, maka saya menyembah Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, pelayan Tuhan adalah penyembah. Penyembah adalah pelayan Tuhan. Tidak boleh berkata saya melayani Tuhan aja. Bukan kebaktian, saudara. Menyembah Tuhan. Karena dalam kebaktian seringkali menjadi bagian-bagian tertentu yang orang berkata yang mana penyembah, mana bukan. Penyembahan sesungguhnya seluruhnya, saudara. Ya, tapi saya berkata itu salah satu. Penyembahan kita, saudara, adalah baik ibadah pribadi, ya kan? Baik ibadah korporat, baik ibadah rumah tangga, atau komsel, dan seterusnya. Nah, Yosua berkata kepada orang Israel sebelum dia berpisah dengan mereka, karena waktunya sudah tiba, dia berkata, kamu pilih pada hari ini, kepada siapa kamu beribadah. Saudara, karena di situ banyak Allah-Allah orang asing, Allah orang Kanaan, yang pernah mereka taklukkan. Dan dia berkata kepada orang Israel waktu itu, belum perjanjian baru, perjanjian lama, baru awal keluar dari Mesir. Dia berkata, kamu boleh pilih Tuhanmu kepada iman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah, melayani kepada Yahweh. Saudara, orang yang merdeka dalam keluarga adalah orang rohani. Orang rohani akan membawa keluarganya untuk diselamatkan. Orang rohani akan membawa keluarganya untuk menerima pesan atau firman Tuhan. Orang rohani akan membawa keluarganya untuk menyembah, melayani Tuhan. Saudara berkata, ini tugas para pemimpin keluarga, para ayah. Betul. Tetapi kalau ayah, suami kurang berfungsi, saudara-saudara, saudari-saudari, anak-anak, mari bawa keluargamu untuk diselamatkan. Mari bawa keluargamu untuk mendengar pesan Tuhan. Mari bawa keluargamu untuk menyembah, melayani Tuhan. Ada banyak orang yang keluarganya diselamatkan tidak harus dari orang tuanya. Ya kan? Keluarga saya dimulai dari koko saya. Dan sekarang seluruh keluarga. Kalau waktu saya masih kecil, saya ingat hampir semua keluarga besar kami bukan orang percaya, termasuk sepupu dan sebagainya. Tapi hari ini, saudara, hampir semua menjadi orang percaya. Saya agak sulit mencari keluarga yang bukan orang percaya. Itu luar biasa, saudara. Ya, generasi di atas saya hampir tidak ada orang percaya. Kemudian koko saya percaya Tuhan, dan kemudian dengan cara Tuhan, keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga. Hari ini saya tidak tahu pertumbuhan rohani keluarga besar kami, tapi yang saya tahu keluarga kami kemudian semuanya menyembah kepada Tuhan dan melayani Tuhan.
Saya ingin lanjut, saudara. Kalau pertama, kita berkata, kita mendorong sebagai orang rohani, orang merdeka dalam keluarga, kita mendorong keluarga kita untuk diselamatkan, untuk menerima pesan Tuhan, firman Tuhan, untuk melayani, menyembah Tuhan. Dan saudara mesti tahu, melayani, menyembah Tuhan hari ini mesti saudara kaitkan dengan pengertian yang betul. Ya, kalau dulu orang berkata melayani Tuhan itu di rumah Tuhan, menjadi pendeta, hamba Tuhan full time. Saudara, hari ini kita mesti kembali kepada kita, kepada yang seharusnya. Saudara, Tuhan tidak pernah berkata orang melayani Tuhan tuh di gereja. Nggak pernah, saudara. Ada imam yang melayani di bait Allah, hidupnya dispesialkan, memang ada. Tetapi di perjanjian baru, saudara, imamat itu, keimamatan itu bukan suku, bukan orang tertentu. Rasul Petrus berkata, kitalah imamat yang rajani. Sebenarnya di dalam perjanjian lama, saudara, ketika orang Tuhan memilih Lewi menjadi imam, Tuhan bilang sama Musa, ini tahu dari mana? Tahu dari Tuhan bilang sama Musa, sebenarnya aku mau menjadikan umat Israel seluruhnya imam-imam. Seluruhnya imam, artinya orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, Petrus mengurang dan bahkan menekankan kembali, kitalah imamat yang rajani, imamat orang-orang kudus. Imam besar kita sudah masuk duluan, sekarang kita menjadi imam. Maka saudara, kita berkata sebenarnya di dalam perjanjian baru, saudara, kita mesti mengerti semua bidang hidup kita itu penyembahan kita. Dimulai dari Kejadian, waktu Tuhan selesai menciptakan, dia memberi tugas, kata yang dipakai avoda, sama dengan penyembahan. Jadi Tuhan seolah mau berkata, kalau kamu bekerja, mengusahakan taman ini, menguasai bumi, beranak cucu, itu adalah ibadah. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara kerja di kantor, jadikan itu ibadah saudara. Kalau saudara hari ini menjadi pengusaha, jadikan usaha saudara adalah ibadah. Kalau saudara sedang menjadi driver, jadikan pekerjaan driver itu ibadah, dan seterusnya saudara. Bahkan kalau saudara menjadi hamba Tuhan, jadikan hamba Tuhan itu ibadah, pekerjaan itu. Saya menyinggung sedikit, saudara, hari ini saya terlibat dalam komunitas yang namanya TOF Community, di mana kita rindu orang-orang percaya diberkati, dibawa kepada esensi kembali bisnis yang adalah ibadah. Ya, kalau saudara mau tahu hal ini, bisa hubungi saya pribadi. Ya, bisnis adalah ibadah. Apa yang kita kerjakan dicocok atau cocok dengan rencana Tuhan semula. Jadi semua profesi, saudara. Kapan saya mulai membuka mata untuk ini? Mungkin sekitar 10 tahun lalu. Tetapi saya melihat realitas itu satu hari ketika saya pergi ke Sulawesi. Ketika terjadi gempa, saya diutus ke Sulawesi oleh Pelmas, dan di situ kita mengunjungi desa-desa yang porak-poranda oleh gempa. Kemudian kita ada yang berfungsi sebagai guru, dia ngajar firman Tuhan bagi anak-anak. Nah, selesai mengajar, saya dipanggil, dan semua hamba Tuhan yang ikut, waktu itu ada 5 orang kira-kira dari semacam-macam denominasi. Kita kumpul di situ, pendeta 5 orang diminta, kami para pendeta mendoakan anak-anak. Lalu guru sekolah minggu yang datang dari Jakarta ini bersama bilang begini, silakan yang terpanggil menjadi hamba Tuhan maju ke depan. Wah, saya pikir ya, memang kita mendoakan pada umumnya orang-orang yang jadi hamba Tuhan. Maju, saudara. Kemudian, sebelum didoakan, saya pikir langsung doakan. Tunggu Pak, belum Pak, katanya. Dia panggil lagi. Silakan yang cita-cita jadi dokter maju ke depan. Maju lagi 2-3 anak. Tadi 5-6 orang. Saya pikir sudah, enggak. Silakan yang mau jadi pegawai negeri maju ke depan. Silakan yang mau jadi pedagang maju ke depan. Sampai semua anak nggak ada di kursi. Semua anak ada di altar. Lalu dibagilah. Silakan Pak Pendeta ini. Saya lupa saya doakan yang mana, saudara. Tapi ada begitu banyak bidang sehingga kita mesti berdoa berkali-kali. Kelompok ini kita doakan, kelompok ini kita doakan. Mengapa? Karena semua anak punya cita-cita. Semua anak punya kerinduan. Saya satu hari mau jadi anu. Mau jadi anu.
mau jadi sesuatu, dia kita tumpang tangan, kita urapi, kita doakan, kiranya dia menjadi orang yang mengerjakan pelayanan, penyembahan kepada Tuhan di bidang yang dia gumuli. Saudara bayangkan nggak? Orang-orang percaya di mana-mana tempat, di setiap gereja, dipanggil ke depan. Tidak satu orang pun tinggal di kursi. Semua maju ke depan. Kenapa? Karena semua orang berprofesi. Apakah ibu rumah tangga? Apakah orang tua yang menjadi penasehat keluarganya? Apakah pensiunan? Apakah menjadi anak sekolah? Semua maju ke depan. Ngapain? Didoakan. Atau kalau bingung, didoakannya di kursi satu-satu. Dia mau jadi apa? Saudara, itulah waktunya kebangunan bagi bangsa kita melalui gereja Tuhan. Kalau saya bilang gereja Tuhan sekali, saudara, bukan merek gereja, tetapi komunitas orang percaya ketika berkata, ketika ada guru, ada dokter, ada pegawai pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada pendeta, ada macam-macam orang yang hidupnya berkata, Tuhan, saya menyembahmu dan melayanimu di hadapanmu, hidup di hadapanmu. Dan itu mulai dari mana? Dari keluarga-keluarga. Saudara, saya tidak menjadi kecewa kalau anak saya tidak satupun dari 2 anak menjadi pendeta. Nggak masalah. Dan memang dari sejak awal sudah dinubuatkan, yang satu demikian, yang satu demikian. Jadi saudara, saya berkata, mari biarkan mereka menyembah melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, saudara, kalau pertama sebagai orang rohani, kedua fungsi dalam keluarga. Saudara, ya, fungsi dalam keluarga, saudara. Ketika kita sungguh berfungsi dalam keluarga, kita melihat kebaikan Tuhan. Ya, saya ingin cepat saja, saudara, karena waktu kita pendek ini. Ya, kalau melihat surat Efesus, saudara, pasal 5 ayat 18, 22, 33, 6, 1-4, kita mengetahui bahwa suami, istri, anak, orang tua mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau saudara mau tahu fungsi dalam keluarga sebagai suami, lihatlah Efesus 5. Mau tahu fungsi sebagai istri, lihatlah Efesus 5. Mau tahu fungsi sebagai orang tua, lihat Efesus 6. Mau tahu fungsi anak, lihat Efesus 6. Di ayat yang depan. Maka kita berkata, istri tunduk dan hormat pada suami, begitu rupa. Orang tua tidak boleh membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Bahkan sekalipun anak salah, tidak boleh membangkitkan amarah. Karena anak tetap anak kita. Saudara, suami mengasihi istri begitu rupa sehingga berani mati bagi istrinya. Saya berkata, saudara, fungsi dalam keluarga adalah suami rela menyerahkan nyawanya untuk istrinya dan tidak boleh membuat anaknya pahit. Ya, kan bapak-bapak jangan bangkitkan amarah. Seringkali dirubah menjadi papa dan mama, utamanya bapak mesti berfungsi. Kalau mamanya tanda kutip galak, cerewet, bapak mesti berfungsi. Kalau bapaknya emaknya baik, bapak mesti berfungsi. Utamanya bapak. Kedua, istri tunduk dan hormat pada suami. Kalau saudara mau berfungsi sebagai perempuan, tunduk hormat pada suamimu. Saya tambahkan, bahkan Petrus mengatakan, saudara, sebagai istri Sarah menyebut Abraham tuannya. Saya menemukan bahwa Abraham pernah menjadi pria sontoloyo yang membiarkan istrinya untuk diambil orang lain. Sontoloyo itu, saudara. Tetapi Petrus berkata, Sarah menyebut Abraham tuannya. Dahsyat ya, saudara. Jadi bukan cuma Abraham sebagai orang beriman, pria yang gak benar membiarkan istri diambil orang. Tapi Petrus berkata, seperti Sarah menyebut Abraham tuannya. Dan dia bilang, kalau suami mau hidup benar, supaya doanya gak terapi, Petrus berkata, Sarah menyebut Abraham tuannya. Dahsyat ya, saudara. Jadi bukan cuma Abraham sebagai orang beriman, pria yang gak benar membiarkan istri diambil orang. Tapi Petrus berkata, seperti Sarah menyebut Abraham tuannya. Dan dia bilang, kalau suami mau hidup benar, supaya doanya gak terhalang, hidup bijaksana dengan istrinya. Itu fungsi utama, saudara. Saudara mau berfungsi dalam keluarga, atau saudara berkata, pendeta, kenapa Petrus tidak menyebut tentang anak dan orang tua seperti Paulus menyebut? Paulus memberi nasihat yang lebih lengkap
Petrus yang lebih ringan, lebih singkat. Paulus tidak menikah, tapi dalam pengalamannya hidup bersama jemaat, dia melihat dengan jelas bagaimana perlunya orang tua tidak membangkitkan amarah bagi anak-anaknya, khususnya bapak-bapak, dan bagaimana anak perlu menghormati orang tuanya, berfungsi atau tidak berfungsi orang tuanya. Lalu mengapa Petrus tidak menyinggung soal anak dan orang tua? Saya mau berkata, ini penting, dengar baik, para suami, para istri. Ketika istri berfungsi tepat kepada suaminya, anak ikut. Ketika bapak berfungsi dengan tepat kepada istrinya, anak ikut. Selesai. Saudara jangan banyak ngajarin anak macam-macam, tapi biarkan mereka melihat hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu melihat bagaimana kita berfungsi dalam keluarga. Ya termasuk saudara, kalau tadi saya berkata membawa keluarganya menyembah dan melayani Tuhan, mari bawa anak kita kepada profesi panggilannya. Saya ingat ada satu anak muda yang kuliah di ekonomi, jurusan ekonomi sampai tingkat 3 mentok. Belum tingkat 4, 2,5 di dalam di tingkat 3 itu. Semester 6 gitu. Orang tuanya suruh saya bicara sama dia. Ngomong dia berkata, "Pak, saya mau jadi desainer." Kalau nggak jadi desainer gimana? Ya saya nggak mau kerja. Wah berarti panggilan dia jelas desainer. Jadi saya bilang sama orang tuanya, dia suruh berhenti aja ekonomi, pindah kuliah. Bersyukur orang tuanya punya duit, saudara. Makanya kalau saudara mau kuliah, pikiran mata-mata, jangan sampai salah jurusan. Lebih baik dia pindah jurusan terlambat selesai dibanding dia harus mengerjakan hidup yang bukan panggilannya. Mari ikut kepada panggilan yang Tuhan tetapkan bagi anak kita. Itu fungsi sebagai orang yang bebas dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, orang yang bebas dalam keluarga, orang yang merdeka dalam keluarga, bukan cuma rohani, membawa keluarganya untuk diselamatkan, untuk menerima pesan Tuhan, untuk melayani dan menyembah Tuhan, tetapi orang rohani juga adalah orang yang berfungsi dalam keluarganya. Jadi kalau saudara bilang ada survei berkata orang rohani gak berfungsi dalam keluarga, enggak, saudara. Bahwa Tuhan memakai orang yang tidak berfungsi dalam keluarga, iya. Bahkan Tuhan memakai orang yang berdosa, iya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan idealnya Tuhan. Maka ketiga, orang yang rohani, orang yang merdeka dalam Tuhan, orang yang rohani itu adalah orang yang memelihara keluarga. Saudara, Kejadian 13 ayat 8 berkata begini. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat." Dalam bahasa Inggris, we are brethren. Saudara, Abraham orang rohani. Kalau tadi saya beri contoh yang negatif, tetapi ini adalah contoh positif. Ketika Lot ponakannya menjadi bertengkar dengan dia, gembala-gembalanya bertengkar karena kekayaan ternak mereka banyak, Abraham berkata, "Jangan ada pertengkaran di antara kita. Jangan ada perkelahian, karena kita saudara." Saudara, menarik sekali. Kalau saudara mau melihara keluarga, jangan bertengkar. Ada seorang saudara bilang sama saya, "Pendeta, tolong dong bicara sama koko saya." Kenapa? Koko saya supaya berbagi perusahaan yang papa tinggalkan. Sudah lama perusahaan papanya tinggalkan, tetapi dipegang kokonya dan keluarganya. Kemudian adik berkata, "Tolong." Saya berkata begini, "Saudara, kalau kokomu tidak mau, bagaimana? Atau kokomu marah bahkan, bagaimana?" Karena saya mengenal adik dan kokonya, dia berkata, "Pendeta, kalau koko tidak mau, kami juga tidak mau. Tidak usah lanjut." Wow, saya berkata, kamu orang Kristen. Saudara, orang Kristen adalah orang yang memelihara keluarga dalam hal apa? Gak penting soal harta, lebih penting soal hubungan keluarga. Tapi sebaliknya, saudara, ada 2 teman saya, saudara, yang buat saya sedih. Ketika papanya meninggal, yang satu ketika mamanya meninggal karena papa meninggal duluan, yang satu lagi baru papa meninggal, mama belum. Adik-adiknya, saudara-saudara,
yang satu adik dan kakak, yang satu adik-adiknya karena dia paling besar, meminta rumah warisan yang besar itu, yang nggak tahu berapa miliar harganya, dijual dan dibagi. Mereka tahu adik perempuan, kakak perempuan mereka ini hidup dalam kesusahan. Kalau rumah dijual, habis mereka, nggak punya tempat tinggal. Yang satu lagi mereka tahu cicitnya yang besar ini adalah cicit yang pekerjaannya sedang sulit, perusahaannya sedang melorot, tapi adik-adiknya nggak mau tahu. Adik-adiknya semua, adik kakak mereka bukan orang susah, semuanya orang Kristen, semuanya bukan orang susah, tapi memaksa menjual harta warisan. Dan yang lebih parah, yang satu lagi adalah ibunya masih hidup, minta dijual. Saya mau berkata, saudara, kalau ada di antara kita demikian, bertobat. Bertobat. Jangan gara-gara harta menjadi kesusahan seluruh keluarga. Lo gak bisa dong, dia kan mengambil bagian saya. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan Yesus pernah bicara dengan terang. Ketika orang bilang, tolong dong bilang sama saudara saya bagi harta, Yesus bilang, aku tidak punya urusan dengan itu. Saudara bilang, enak betul ya jadi orang Kristen kan? Ya, betul. Karena ini menggambarkan iman kita betul-betul tidak bergantung sama warisan. Pegang baik. Demikian apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Jadi saudara, kalau orang Kristen masih bergantung sama warisan, ribut karena warisan, bertobat dalam nama Yesus. Yang terakhir, kalau memelihara keluarga bukan soal harta saja, saudara, tetapi juga orang beriman akan merawati keluarga. Orang beriman akan merawati keluarga. Di mana, saudara? Dibilang begini, 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan, Paulus berkata dengan terang, kalau ada orang tidak pelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad, lebih buruk daripada orang tidak beriman. Saya tidak mau tafsirkan ayat ini letterlek begitu saja. Saudara baca 1 Timotius 5 ayat 8. Kalau ada orang gak mengurusin keluarganya, sanak keluarganya, Paulus bilang orang itu lebih buruk daripada orang tidak beriman. Dia murtad. Saudara, biar Tuhan tolong kita. Hari-hari ini mari mendekat kepada Tuhan. Biar itu menjadi rindu kita. Kalau kita naik ke tempat kudus, kita berjumpa dengan Tuhan, saudara, urusan-urusan yang ada menjadi ringan. Urusan-urusannya bukan dalam perspektif duniawi. Maka kita berkata, sebagai orang merdeka dalam keluarga, saya akan membawa keluarga saya untuk diselamatkan. Saya akan membawa keluarga saya untuk mendengar pesan Tuhan. Saya akan membawa keluarga saya untuk mengasihi, melayani, menyembah Tuhan dalam profesi mereka. Saya akan berfungsi. Saya akan memelihara mereka. Haleluya. Mari katakan, dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan sekali, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, ngejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, ngejar hadirmu dalam hidupku. Kalau saudara mau berfungsi dalam keluarga, kalau saudara mau memelihara keluarga, kalau saudara mau hidup rohani dalam keluarga, membawa mereka diselamatkan, membawa mereka mendengar pesan firman Tuhan, membawa mereka untuk mengasihi, melayani, menyembah Tuhan dengan profesi mereka, boleh taruh tangan kanan di dada. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena keluarga demi keluarga Tuhan pulihkan. Tidak lagi memandang kepada kebutuhan diri, karena kami sudah dipuaskan oleh Tuhan ketika kami dekat dengan Tuhan. Segalanya Tuhan, kami dipuaskan. Tak kami sangka kami berjumpa dengan pribadi Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, biarkan kami berfungsi dalam keluarga kami. Kami jadi orang merdeka di dalam keluarga kami. Ketika kami pribadi dengan rohani, membawa mereka diselamatkan dalam nama Yesus. Membawa keluarga kami supaya mereka mendapat pesan dan firman Tuhan. Membawa, mendorong keluarga kami untuk beribadah, menyembah, melayani Tuhan dalam cara, bidang yang Tuhan kehendaki. Biarkan Tuhan kami berfungsi dalam keluarga sebagai apapun dan siapapun kami. Berfungsi esensi seperti firman-Mu mengajarkan. Dan beri kami keberanian untuk memelihara seisi rumah kami, memelihara keluarga kami, melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, sejauh kami mau mendekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima perbaikan-perbaikan, terima pembaruan pikiran, cara pikir, terima kesehatan, semangat yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu lah pujian, hormat dan pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada
kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah. Mengalir dari tahta, meluap, membanjiri rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Kasih karunia-Nya melimpah. Haleluya. Kasih Bapa yang memeluk kita satu demi satu dengan pelukan kasih Bapa. Memeluk kita bahkan ketika menjadi masih anak yang hilang, masih dalam lumpur. Oh, di dalam kekuatan, pimpinan, kuasa, keajaiban Roh Kudus yang turun atas saudara sekalian, atas kita sekalian, sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita selesai. Nanti tanggal 17, walaupun kita tidak ada ibadah, mari setiap kita naikkan syukur karena kemerdekaan yang Tuhan berikan. Menarik saudara, minggu depan tanggal 22 adalah minggu ke-76 kita ibadah di rumah. Dan ulang tahun ini adalah ulang tahun ke-76. Ini momentum. Tuhan mau membebaskan bangsa kita. Tuhan mau membebaskan kita secara pribadi untuk menjadi pribadi yang merdeka. Bukan secara pribadi saja, bersama keluarga, di dalam profesi. Nanti terakhir kita belajar tentang merdeka untuk berinovasi, merdeka untuk tidak puas, holy discontent. Tuhan Yesus berkata saudara sekalian, selamat menikmati kebaikan Tuhan, selamat mengalirkan kebaikan Tuhan pertama-tama kepada keluarga dalam nama Yesus.